Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Mengguncang Dunia, inilah balasan dari kebaikanmu selama ini. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Page of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Page of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Temperance. Kartu keempat. Di sini ada Nine of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Magician. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengguncang dunia, inilah balasan dari kebaikanmu selama ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini menggambarkan ya sebuah kerinduan, sebuah fantasi yang mungkin sangat kamu rindukan selama ini mulai terwujud satu demi satu. Yaitu kesuksesan, keberhasilan, orang yang ada di sekitarmu semakin nyaman, semakin senang dengan dirimu, dan ditambah ada kebahagiaan yang bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga hal inilah yang mungkin selama ini kamu rindukan, kamu mimpikan. Dikarenakan kamu benar-benar mampu menghadirkan ataupun menjemput balasan, jawaban dari setiap perbuatan baikmu selama ini. Ya, di mana selama ini kamu mampu mengikuti kata hatimu, mengikuti intuisimu, yaitu harus selalu menjadi seseorang yang bisa berguna, bermanfaat, dan membantu siapapun. Nggak pernah sekalipun kamu ingin melukai, menyakiti, mengecewakan, bahkan memanfaatkan orang lain selama ini. Meskipun di dalam perjalanannya kamu sempat juga dibohongin, ditipu, dimanfaatkan, ya, dipermainkan perasaannya. Tetapi memang kamu nggak pernah ingin terkontaminasi dengan energi negatif tersebut. Sehingga kamu nggak pernah ingin membalas perbuatan buruk orang lain. Justru kamu tetap melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga apa? Sehingga alam semesta mulai berpikir, ya, mulai berkata bahwa inilah saatnya kamu mendapatkan jawaban dan balasan dari perbuatan baikmu. Jadi seolah-olah rezeki mulai mengalir dengan sangat deras. Kegiatan mulai lancar. Kemudahan demi kemudahan mulai kamu dapatkan pada bisnis, usaha, pekerjaan. Sehingga ini akan mempermudah kamu untuk melangkah lebih baik lagi. Dan ditambah teman, sahabat, lingkungan itu semakin nyaman, semakin respect, dan semakin menghargai satu sama lainnya. Karena mereka tahu kamu nggak pernah mengecewakan mereka. Kamu nggak pernah berbuat yang tidak adil kepada siapapun. Jadi wajar jika saat ini kamu menjadi topik pembicaraan. Menjadi pembahasan, seolah-olah duniamu saat ini sedang berguncang.
Di setiap sudut orang menceritakan kebaikanmu. Menceritakan kisah suksesmu, kisah berhasilnya kamu. Sampai-sampai keluargamu yang saat ini hidup dengan nyaman, hidup dengan bahagia, tak luput dari pembahasan mereka. Dan ini karena apa? Ini karena perbuatan baikmu selama ini. Sehingga kamu diganjar dengan hal-hal baik lainnya yang kamu dapatkan saat ini. Oke? Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Jangan pernah ragu untuk selalu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Meskipun perbuatan baik yang terbaik yang kita lakukan hari ini belum kita dapatkan hasilnya hari ini, tetapi yakinlah di beberapa waktu ke depan kita akan menuai hasil yang begitu indah dan manis dari perbuatan baik kita. Makanya di sini tergambar ada kerinduan, ada fantasi yang kembali menjadi wujud nyata, mulai terwujud, mulai nyata di dalam kehidupanmu, yaitu rezeki semakin mengalir, kegiatan semakin sukses, ada respek, ada rasa segan, ada rasa saling menghargai yang semakin tumbuh antara kamu dan lingkungan, begitu juga sebaliknya. Dan tentunya mulai ada kebahagiaan, kenyamanan yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi kembali. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan sebuah kesejahteraan, peningkatan finansial, kemajuan secara ekonomi. Dan inilah harapan yang selama ini sangat kamu dambakan. Kenapa kamu sangat berharap peningkatan dari sisi finansial? Karena kamu ingin benar-benar memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memenuhi fasilitas dan kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Kalau keadaan perekonomianmu belum membaik, tentunya kamu nggak akan mampu melakukannya. Nah, makanya di saat kamu dapatkan berkah, dapatkan balasan dari perbuatan baikmu inilah, kamu benar-benar mampu persembahkan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Dan ini juga menggambarkan di mana kamu mulai mampu menjadi dirimu yang terbaru, menjadi dirimu yang terbaik, ya. Karena apa? Karena mungkin kamu tahu nih, jika hari ini kamu dapatkan rezekinya, kita katakanlah 2 misalnya ya. Nah, maka rezeki yang 2 ini kamu syukuri, kamu terima dengan sangat baik, dan kamu persembahkan untuk berguna, untuk bermanfaat bagi orang lain, dan untuk bahagiakan keluargamu. Nah, ditambah dengan usaha yang maksimal, dengan strategi yang lebih baik lagi, bukan tidak mungkin di hari esok kamu akan dapatkan 4. Oke? Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu berikan yang terbaik pada apapun kegiatanmu. Ya? Maka hasilnya akan jauh lebih baik, bahkan di luar dari dugaan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan situasi yang dinamis. Situasi yang berubah-ubah. Semakin ke sini situasinya semakin membaik. Ya? Di mana kamu benar-benar mampu merubah keadaan di dalam hidupmu jauh meningkat, jauh menjadi lebih baik. Dan ini karena apa? Ini karena kamu selalu ingin menjadi versi terbaikmu, melakukan yang terbaik, dan selalu ingin berbuat baik pada siapapun. Ya. Jadi nggak masalah orang mau bagaimana dengan kita. Perlakuannya, sikapnya, perkataannya. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu poin pentingnya. Jika yang kita lakukan adalah yang terbaik, jika yang kita lakukan kita nggak menyinggung perasaan, nggak mengecewakan orang lain, maka yakinlah keberkahan-keberkahan yang begitu besar dan baik akan kita dapatkan di beberapa waktu ke depan.
Dan inilah yang membuat kehidupanmu menjadi begitu dinamis saat ini. Ada perubahan, pergerakan perubahan yang semakin baik setiap harinya terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya temperance. Nah, jadi ini adalah balancing, keseimbangan. Keseimbangan, keselarasan yang terjadi di dalam kehidupanmu, di mana semuanya mulai menjadi lebih baik, dan inilah yang membawa keharmonisan, yang membawa kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena selama ini kamu adalah seseorang yang selalu memiliki perspektif yang baik dalam menilai hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di saat kamu dulu diuji, dites begitu ya, dengan keadaan yang sulit, dengan perlakuan buruk dari orang lain, tetapi kamu mampu melihat dan memandangnya dari perspektif yang baik, dari cara pandang yang positif, sehingga kamu benar-benar mampu ya merubah keadaan tersebut menjadi jauh lebih baik, di mana situasimu menjadi lebih nyaman, lebih berkembang, di mana perlakuan, sikap, perkataan orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini jauh menjadi lebih positif, lebih saling respect, lebih saling menghargai. Karena kamu selalu ingin tunjukkan, tampilkan yang terbaik yang bisa kamu tunjukkan kepada siapapun. Jadi mereka akan malu, akan segan, akan gak punya muka jika mereka membalasnya dengan perbuatan buruk. Maka mereka membalas kebaikanmu dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang mungkin lebih baik lagi yang mereka lakukan kepada dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi mungkin ya, ada beberapa kejadian ya yang membuat kamu semakin dihargai, semakin disenangi. Ada beberapa kejadian di saat itu mungkin entah teman, entah sahabat, entah rekan begitu ya, yang begitu depresi, gelisah, pemikirannya negatif ya, dikarenakan mungkin keadaannya, situasinya ya sedang tidak baik-baik saja. Nah, disitulah kamu hadir untuk membantunya keluar dari permasalahan itu. Ya, kamu beri pandangan, ya, kamu kasih dia feeling hopeless, ya, pikiran untuk sebuah harapan. Jadi nggak mungkin, ya, setiap manusia akan dititipkan beban yang berat di luar dari kemampuannya. Ya, nggak mungkin setiap manusia diberi sebuah permasalahan yang dia nggak mampu menyelesaikannya. Nah, jadi cara pandang inilah yang kamu tuturkan kepada temanmu, kepada sahabatmu. Sehingga sedikit demi sedikit masuk akal bagi mereka. Benar juga ya. Nggak mungkin permasalahanku nggak bisa kuselesaikan. Nggak mungkin beban yang ada di dalam hidupku saat ini nggak mampu aku pikul. Nah, jadi dengan begitu sedikit demi sedikit dia keluar dari permasalahannya. Dan itu berkat cara pandang yang kamu tunjukkan, yang kamu berikan kepada mereka. Sehingga wajar jika saat ini begitu banyak rasa respect, begitu besarnya rasa saling menghargai yang tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu maupun begitu juga sebaliknya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini adalah mimpi, impian ya, yang mungkin saat ini terwujud satu demi satu. Tetapi memang kamu juga manusia biasa ya. Kamu bukan Superman ya, kamu bukan Iron Man ya. Tentunya kamu manusia biasa, kamu juga sempat galau, sempat bingung, sempat gundah gulana ya. Di dalam mungkin harapan ya, impian yang kok belum terwujud ya. Kok belum dikabulkan ya begitu. Tetapi justru kamu nggak berhenti untuk berjuang. Kamu nggak berhenti untuk berikan yang terbaik. Nah, jadi galau dan bingungmu, gelisah yang kamu rasakan saat itu hanyalah sebatas ya sepintas lalu begitu ya. Tetapi kamu memang orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik. Sehingga mimpi dan impianmu, harapanmu saat ini benar-benar terwujud.
Nah, jadi kamu nggak gelisah lagi, nggak bingung lagi. Jadi memang kamu sudah mengetahui jawabannya, yaitu mungkin saja kegelisahan, risaunya hati kita, itu mungkin sebuah intuisi. Ya, sebuah firasat, ya, yang kita rasakan agar kita menjadi lebih baik lagi, agar kita melakukan yang terbaik lagi. Nah, makanya kamu benar-benar saat ini sudah berada di sebuah fase baru di mana semua keadaannya menjadi lebih baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Magician. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu faktor, menjadi salah satu kunci, ya. Kenapa kamu diganjar, dibalas, ya, dengan hal-hal baik, dengan keberkahan saat ini di dalam kehidupanmu. Oke, karena kamu orang yang benar-benar ingin mengembangkan setiap potensi yang kamu miliki. Kamu mencoba, kamu berusaha untuk menjadi serba bisa, untuk serba mau belajar, mengerjakan, melakukan apapun. Ya, jadi ada more thing heavens yang kamu miliki. Ya, kamu selalu ingin menjadi versi terbaikmu. Selalu ingin menantang dirimu menjadi lebih baik lagi. Sehingga apa yang kamu manifestasikan selama ini, usaha, perjuangan, ya, strategi, sehingga mendatangkan hasil-hasil yang baik saat ini terbukti. Kegiatanmu berkembang, rezekimu mengalir deras, keluargamu semakin bahagia, ditambah ada respect, ada rasa saling menghargai yang tumbuh subur dari lingkungan terhadap dirimu. Begitu juga sebaliknya. Ya, dan ini karena kamu memiliki benar-benar banyak keinginan. Keinginan yang besar untuk terus maju, untuk terus berkembang, dan untuk terus belajar hal-hal baik di dalam hidupmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu mengguncang dunia, ya, meraih setiap kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidupmu, sehingga kamu jadi bahan perbincangan, jadi topik pembahasan yang positif dari siapapun yang ada di sekitarmu, ya. Dan ini datang bukan dengan begitu saja. Memang kamu perjuangkan, memang kamu usahakan dengan setiap perbuatan baikmu, dengan setiap kebaikan yang bisa kamu lakukan. Sehingga siapapun akan nyaman, akan senang dengan dirimu, ditambah akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang selalu mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.